Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, dari Abu Umamah, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan sabdanya bahwa jumlah nabi di dunia ini ada 124.000 nabi. Dan kemudian dari keterangan Jundub bin Junadah atau yang masyhur dengan sebutan Abu Dzar Al-Ghifari, ada informasi dari Rasulullah bahwa Rasul di dunia ini sebanyak 313. Dari 124.000 nabi, 313 Rasul, dalam riwayat lain 314, 315, dalam satu riwayat 300 sekian belas Rasul terpilih sebagai nabi dan rasul yang kita wajib mempercayainya, yang termaktub dalam Al-Quran adalah 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul terpilih lagi 5 nabi dan rasul yang masuk kategori ulul azmi. Para alim ulama memberikan pemahaman nabi dengan daya tingkat kesabaran yang paling tinggi. Dari 5 nabi ulul azmi, dari 5 nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi, Musa alaihissalam, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 diantaranya bergelar kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah, Ibrahim alaihissalam bergelar Khaliluhu atau Khalilullah, kekasih Allah. Dari sekian ribu nabi, sekian ratus rasul, hanya dijuluki dalam Al-Quran yang berpredikat uswah, keteladanan, contoh, itu ada 2, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara umum, secara singkat, dari 6.666 ayat atau 6.600 sekian ayat itu, intinya adalah menjelaskan tentang akidah. Al-aqidatus sahihah, akidah yang benar. Al-aqidatus salimah, akidah yang menyelamatkan. Kemudian berbicara tentang ibadah syariah, tata cara beribadah. Kemudian tentang akhlak, dan itu semua dikisahkan dalam Al-Quran. Kenapa perlu kisah-kisah? Di antara jawabannya, orang yang mau harus diteladani itu pasti ada figurnya, ada sosoknya. Para nabi dan para rasul adalah teladan yang mesti kita ikuti. Sulit kita dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak kalau tidak ada contohnya, tidak ada figurnya, tidak ada teladannya. Maka rangkaian kisah-kisah ini adalah bagian dari untuk kita ikuti. Dan insya Allah sebisa mungkin, sekuat mungkin kita menuruti, kita menteladani dari para nabi, para rasul Allah. Dan Nabi Muhammad SAW, standar hidupnya, kata para biografer, kata para sejarawan, itu standar yang tinggi. Tidak mungkin orang yang dijadikan contoh itu hidupnya rata-rata, pasti di atasnya, di atas rata-rata. Misalnya Rasulullah Muhammad SAW bagaimana memimpin masyarakat, keadilan sosial, kebersamaan, dan seterusnya. Kemudian lagi bagaimana Rasulullah SAW memimpin keluarga, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW standar ibadahnya sangat tinggi, tidak ada malam yang tidak dilalui kecuali dengan qiyamul lail, dan seterusnya dan seterusnya. Contoh-contoh ini adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, kepada kita semua, karena yang datangnya dari yang maha benar, sang Khalik, Al-Alim, yang maha mengetahui, dan seterusnya. Maka contoh ini adalah bagian dari
kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali Jabir dalam salah satu nasihatnya kita mendengar kata beliau, kalau ingin lihat kebenaran Islam, lihatlah dari sumber hukumnya, yakni Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, sunnah Rasulullah SAW. Sebab apa? Kalau Islam diidentikan dengan kebenaran pada seseorang, umpamanya pada tokoh agama tertentu, agamawan tertentu, entah sebutnya kiai, entah disebut ajengan, entah disebut ulama, entah disebut apa saja, itu mesti punya kekurangan, mesti ada kesalahan dalam tutur katanya, mesti ada salah dalam perbuatannya, mesti ada salah dalam hidupnya, sehingga akan terdampak pada kekecewaan kalau kita melihat Islam dari sosok umatnya. Tapi kalau dari konsepnya, dari hukum-hukumnya, dari sumber hukumnya, maka insya Allah kita akan menemukan kebenaran-kebenaran yang sejati, kebenaran yang semakin terbukti kebenarannya, semakin terkonfirmasi kebenarannya. Para nabi, para rasul adalah orang yang kalau digali sejarah hidupnya akan semakin nampak kehebatan-kehebatannya, akan nampak semakin kesempurnaan-kesempurnaannya, akan semakin jelas kehebatan-kehebatannya, kemuliaan-kemuliaannya, keutamaan-keutamaannya. Ini berbeda dengan tokoh sejarah tertentu, misalnya tokoh nasional ABC, tokoh internasional XYZ dan seterusnya. Semakin digali biografinya, semakin digali riwayat hidupnya, pasti akan banyak kekurangan-kekurangan yang kita temukan. Kenapa dalam biografi umpamanya disebut yang bagus-bagusnya, yang utama-utamanya, yang hebat-hebatnya, biasanya kekurangannya disembunyikan? Inilah namanya manusia. Tetapi kemudian kalau digali secara jujur, pasti nampak kelemahan-kelemahannya. Ini berbeda dengan para nabi, para rasul. Semakin digali sejarahnya, akan semakin nampak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin nampak kemuliaan-kemuliaan para nabi dan para rasul Allah. Hadirin pemirsa Nihwan TV, semoga kita bisa menjadikan Al-Quran, sunnah Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman. Insya Allah akan bagian dari sangat penting dalam hidup kita. Sangat-sangat penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.